Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Kita mau mulai sharing kita hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertata dalam surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, karena Tuhan Yesus memberikan kami hikmat akal budi sehingga kami dapat memahami dan mengerti sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh semakin layak dan semakin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Sebelum mulai, saya mempunyai sebuah ilustrasi dari seorang saudara seiman saya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengarnya, tapi kita mau dengar sama-sama ilustrasi ini kembali. Ada seekor rusa betina yang sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh sekali di sisi hutan, yang berdekatan dengan sungai. Tiba-tiba sesuatu yang tidak ia sangka-sangka terjadi. Dia mendengar suatu gemuruh yang sangat dahsyat yang dari atas, dari langit maksud saya. Terus tiba-tiba tampak kilat menyambar-nyambar, kemudian mengeluarkan percikan api dan membakar hutan yang kering tersebut. Otomatis rusa ini tampak bingung, ya, karena melihat petir dan juga melihat hutan kering itu terbakar. Begitu dia menoleh ke sebelah kiri, ada seorang pemburu yang siap sedang melesatkan panahnya ke arah dia. Begitu menengok sebelah kanan, ada seekor singa yang siap juga menerkam dia. Si rusa otomatis panik dan bingung. Dalam pilihannya, dia mati dimangsa singa. Kedua, terkena panah oleh si pemburu tersebut. Ketiga, dia mati terbakar. Atau keempat, dia mati melompat ke dalam sungai tersebut. Dalam keadaan panik tersebut, tampak jelas sekali si rusa ini banyak bahaya mengancam dia dari berbagai penjuru. Dan dia tidak punya kesempatan untuk mencari perlindungan atau lari dari bahaya dia ini. Lalu, apa yang rusa lakukan? Bersedih, merintih, menangis, menjerit. Atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah karena dalam keadaan hamil dan ingin melahirkan anaknya. Atau dia menyerah dalam keadaan tersebut. Rusa pasrah. Tapi satu hal yang dia lakukan, rusa ini hanya fokus kepada bayinya yang ingin lahir. Satu tujuannya, fokus. Kemudian, apa yang terjadi dengan rusa tersebut? Kilat-kilat yang menyambar tersebut, Bapak Ibu, itu ternyata mengganggu pandangan si pemburu tersebut. Sehingga pada saat si pemburu memanah si rusa tersebut, panahnya meleset dan menancap ke seekor singa tersebut. Sehingga singa tersebut mati seketika. Nah, tiba-tiba hujan datang. Begitu derasnya. Dan memadamkan api yang kebakaran yang membakar hutan tersebut. Sedangkan si pemburu otomatis lari sekencang-kencangnya mencari perlindungan untuk berteduh. Sehingga si pemburu ini sudah tidak fokus lagi dengan rusa yang ingin dia panah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang segala kesulitan, segala masalah itu menyerbu kita.
menyerang kita dari berbagai penjuru. Sehingga kita sulit untuk bernafas. Kita lelah dalam keadaan kondisi apapun juga. Entah itu masalah di tempat kerja, kantor masalah kerja, begitu masalah kampus lagi, masalah di rumah, masalah istri dengan anak-anak, masalah tetangga, masalah ini itu, banyak sekali yang kita hadapi dari berbagai penjuru. Lantas, apa yang kita lakukan? Kalau perempuan mungkin larinya menangis. Tapi kalau laki-laki, kadang-kadang kalau saya perhatikan, suka emosi, marah-marah. Anaknya kena marah lah, istrinya kena marah lah, teman-teman kantornya kena marah lah, semuanya kena imbasnya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita mau belajar seperti Rusah tersebut. Itu fokus kepada Tuhan. Toh, kita marah, kita nangis, kita melakukan hal apapun, tidak menyelesaikan masalah yang kita hadapi di depan mata. Bahkan mungkin membuat kita stres. Tapi satu hal yang kita tahu, kembali lagi, fokus kepada Tuhan saja. Dimana kita tahu, Tuhan pencipta segala sesuatu. Tuhan yang telah menentukan, Tuhan yang telah mengatur segala kehidupan kita. Di depan mata kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Maka itu Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, apapun masalah yang kita hadapi, tadi saya katakan, kita mau belajar seperti Rusah. Fokus kepada Tuhan. Masalah apapun yang dalam lingkungan kita, di sekitar kita, kita serahkan semuanya kepada Tuhan saja. Kita mau belajar sama-sama. Karena dalam Mazmur 121 ayat 2, firman Tuhan berkatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan saja yang menjadikan langit dan bumi. Bahkan kita tahu yang tadi saya katakan, Tuhan sendiri yang menciptakan. Dari hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan yang tahu segala sesuatu. Ingat dalam Mazmur 121 ayat 2 ini, pertolongan kita hanya dari Tuhan saja. Kita serahkan kehidupan kita. Jangan pikirkan masalah-masalah apapun. Karena Tuhan kekuatan kita, Tuhan panji-panji kita. Pernah saya katakan dalam Matius 28 ayat 20b. Bahkan Bapak Gembala pun pernah bilang, Tuhan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah hamba-hambanya. Kita adalah biji matanya. Seorang ibu sayang kepada anaknya. Apalagi Tuhan Yesus lebih lagi sayang kepada kita. Sebagai anak-anaknya. Sebagai anak-anak yang bergantung penuh kepada Tuhan. Yang berserah penuh kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar sama-sama. Fokus sama Tuhan. Amin. Saya tidak panjang lebar, kita mau berdoa. Bapak Ibu, kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhanlah satu-satunya penolong kami. Tuhanlah satu-satunya kekuatan kami, pelindung kami. Kami hanya berserah penuh kepada Tuhan saja. Kami berserah penuh dan mengandalkan Tuhan saja. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami percaya Tuhan memprotek kehidupan kami, menjaga kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Inilah kami Tuhan, kami mau belajar bersama-sama, menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya. Masalah kami apapun, kami mau belajar fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan di atas segala raja, Tuhan ada raja di atas segala raja, Tuhan ada Allah di atas segala Allah. Pelindung kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya. Kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar melakukan setiap perintah Tuhan. Sehingga kami boleh semakin layak di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sekalipun sharing ini begitu singkat Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya,
Tuhan adalah penopang kami, Tuhan pelindung kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami bangga menjadi anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.